Wah, halo anak-anak. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberi kesempatan untuk memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, mohon bantu anak-anak untuk dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Kami mengingat anak-anak barangkali ada yang sedang susah hati Tuhan, sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menghibur dan menyembuhkan anak-anak kami. Kami serahkan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lause Vanessa. Iya, Lause. Lause Vanessa, bisa gambarkan nggak betapa indahnya kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak? Kalau menurut Lause Vanessa sih, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Bahkan lebih indah Lause dari bintang-bintang di langit malam. Oh baik Lause, mari kita puji sama-sama. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi Lause. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hore! Anak-anak, meskipun kita masih kecil, kita juga bisa memberikan yang terbaik loh buat Tuhan. Kita bisa memberikan hati kita untuk Tuhan. Contohnya, kita bisa sayang sama Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I am, everything I have, everything I'll be, Everything I'll be, I'll give it to you, Lord, I'll give it to you, Lord. and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I'll do, it's a gift to you. Everything I have, Everything I have, all you've given me. all
as a gift to you. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita hari ini mau kembali merenungkan firman Tuhan. Losa Herti mau ajak kita semua berdoa ya. Kita berdoa, siapkan hati kita, serahkan hati kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena cintanya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat ya? Dulu Losa Herti pernah juga bawa renungan firman Tuhan tentang 10 orang yang memiliki penyakit yang sama, penyakit kulit. Ada yang masih ingat? Ya, kalau ada yang masih ingat hebat ya. Betul, penyakitnya adalah penyakit kusta. Nah, hari ini Losa Herti juga mau mengajak adik-adik merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan juga kembali menyembuhkan penyakit kusta dari seseorang. Ya. Nah, kali ini orangnya adalah orang yang spesial ya. Seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, seorang yang dekat dengan raja. Ya, waktu itu kan negara itu masih dikuasai, negara Israel waktu itu masih dikuasai oleh seorang raja ya. Nah, adik-adikku, ada orang yang sangat dekat dengan raja, seorang tentara ya, seorang perwira yang memiliki penyakit kusta adik-adik. Sekali lagi pada waktu itu tidak ada tabib, tidak ada dokter, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Jadi ketika seseorang memiliki penyakit kusta, dia akan sangat ketakutan, dia pasti akan sangat gelisah karena selain dia dikucilkan oleh orang-orang banyak ya, tidak mau temenan sama dia, menjauhi dia, dia juga terancam tidak akan bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi kalau orang punya penyakit ini pasti sangat khawatir. Nah, si bapak ini juga dia punya penyakit kusta ya. Lalu adik-adik, dia sudah coba cari di negaranya ya, siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi tidak ada. Tetapi Tuhan bekerja melalui seorang anak perempuan. Ya, anak perempuan. Bapak ini punya seorang pelayan. Ya, seorang pelayan, masih anak-anak ya, anak perempuan yang dia adalah orang Israel. Ya, lalu ketika dia melihat tuannya, bahwa tuannya punya penyakit seperti itu, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ajaib yang pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia beriman ya, dia punya iman yang sebesar seperti itu. Lalu dia bilanglah kepada nyonyanya ya, kepada istri bapak ini, dia kasih tahu kalau di negaranya, di negerinya yaitu Israel, ada seorang nabi yang pasti bisa menyembuhkan penyakitnya, ya penyakit bapak ini. Wah, si anak ini bilang, "Nyonya, penyakit bapak Naaman ini bisa disembuhkan ya oleh seorang nabi Tuhan yang ada di negeriku." Wah, mendengar hal ini ya, istrinya itu sangat senang sekali. Dia kasih tahu kepada suaminya, lalu suaminya juga kasih tahu kepada rajanya mereka bahwa dia akan pergi ke Israel untuk meminta pertolongan supaya disembuhkan. Wah, karena dia adalah orang yang dekat dengan raja, raja pun dengan senang hati ya. Raja menulis surat kepada rajanya Israel ya. Nah, dikatakan di sana supaya Naaman ini diizinkan datang ke negaranya ya, ke negerinya dan disembuhkan di sana. Wah, adik-adik, pada akhirnya ya Bapak Naaman ini berserta dengan pegawai-pegawainya ya, hamba-hambanya pergi ke Israel. Di sana mereka bertemu dengan seorang nabi ya. Nama nabi itu adalah Nabi Elisa. Tetapi anehnya adik-adik, ketika Bapak Naaman sampai di depan rumah Nabi Elisa, nabi ini sama sekali tidak mau keluar dari rumahnya. Dia malah suruh pelayannya untuk bertemu dengan Bapak Naaman. Wah, Bapak Naaman ini melihat ya,
Wah, gimana ya? Saya kan orang penting ya. Tetapi kenapa nabi ini bahkan tidak mau datang untuk melihat saya, lalu pegang kepala saya, menumpang tangannya gitu ya, lalu berdoa, lalu saya sembuh. Katanya mereka punya Allah yang begitu ajaib ya. Tetapi malah suruh hambanya ya, pelayannya. Dan pelayannya ini bilang apa? Mengatakan sesuatu yang agak aneh. Pelayannya Nabi Elisa bilang begini sama Bapak Naaman. Tuanku, Nabi Elisa mengatakan bahwa Tuhan akan sembuh jika Tuhan mau pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana ya. Sebanyak 7 kali mencelupkan diri ya. 1, 2, 3 gitu sampai 7 kali ya. Wah, Bapak Naaman ini semakin gusar ya. Sudah tidak mau ketemu dengan saya. Saya disuruh mandi lagi di sungai Yordan. Kalian tahu adik-adik, sungai Yordan itu sungai yang kotor ya, berlumpur. Lalu dia berpikir, apakah tidak ada tempat yang lebih baik, yang lebih bersih gitu? Sungai yang lebih bersih, kenapa harus di sungai Yordan? Wah, akhirnya dia dengan marah, dia mau pergi dari situ ya. Dia bersiap-siap pergi, ayo dia ajak semua pegawainya. Ya, dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia tidak percaya sama sekali dengan perkataan Nabi Elisa. Tetapi dalam perjalanan mau pergi, pegawainya bilang sama Bapak Naaman, Tuanku, kalau seandainya Nabi itu menyuruh Tuan melakukan sesuatu yang sangat sulit, bukankah Tuan pasti akan mau melakukannya demi sembuh? Ingat loh Tuan, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta itu. Tetapi dia cuma menyuruh hal yang gampang, cuma disuruh mandi di sungai Yordan. Itu kan gampang dilakukan. Kenapa Tuhan tidak mau melakukannya? Wah, Bapak Naaman juga berpikir ya, betul. Bahkan kalau misalnya aku disuruh menyerahkan banyak persembahan, hartaku, aku juga rela. Apalagi cuma mandi. Akhirnya si Bapak Naaman ini pergi ke sungai Yordan. Dan dia melakukan seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Ya, dia mandi di sana, mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Dan kalian tahu adik-adik, betul ya, ketika dia keluar dari air itu setelah 7 kali mandi, dia melihat kulitnya begitu bersih, begitu mulus ya, seperti kulit bayi ya, begitu mulus, tidak ada lagi penyakit kustanya. Wah, dia sangat senang ya. Dia kembali ke rumahnya Nabi Elisa. Dia bawa banyak sekali persembahan, emas, perak ya. Dia mau kasih persembahan kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa tidak mau terima. Nabi Elisa bilang, demi Tuhanku, demi Allahku, aku tidak mau menerima itu. Kenapa Nabi Elisa tidak mau menerimanya? Karena Nabi Elisa tahu yang menyembuhkan itu bukan Nabi Elisa loh adik-adik. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa. Dan Naaman itu sembuh hanya karena dia percaya ya. Dan karena melihat ini betul-betul Bapak Naaman pun mengakui, dia bilang, wah, Allahnya Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang ajaib. Nah, karena kesembuhannya ya, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa, Tuhan yang disembah oleh pelayan perempuan itu pun dipercayai oleh Bapak Naaman ya. Dia melihat betapa Tuhan kita tuh Tuhan yang begitu ajaib. Nah, sekali lagi yang menyembuhkan Bapak Naaman bukan Nabi Elisa, tetapi Tuhan. Oleh karena itulah Nabi Elisa tidak mau menerima persembahan itu, karena bukan dia yang melakukannya. Dan Bapak Naaman sembuh karena percaya. Adik-adikku, kita juga sekarang adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Ya, bukan karena orang lain, bukan karena usaha kita, bukan karena siapa kita, kecantikan kita, kebaikan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta sama kita, makanya kita diselamatkan. Hanya dengan percaya saja kepada Tuhan, hanya dengan iman saja kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini ada ayat hafalan bagi kita. Nanti adik-adik bisa buka ya, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8a saja ya. Efesus 2 ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
ya. Karena Tuhan itu penuh kasih, penuh anugerah, maka kita bisa selamat hanya oleh percaya saja. Tuhan tuh baik banget ya sama kita ya. Nah sekarang seperti anak kecil yang tadi sudah menceritakan tentang Tuhan yang dia sembah, adik-adik juga bisa ya. Wah, minggu lalu juga Lause, bulan lalu juga Lause pernah ya ngomong cara yang paling sederhana menceritakan tentang Tuhan yang kita sembah dengan cara apa? Ya, boleh share link ini ya ke teman-temanmu yang belum beribadah ya. Kamu juga boleh cerita kepada papa mama juga tentang siapa Tuhan yang kamu sembah. Betapa dia sangat mengasihi kita. Oke adik-adik, amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami sehingga kami boleh menerima keselamatan hanya dengan percaya saja kepada Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan juga kuasa Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui Bapak Naaman. Tuhan, biarlah kami juga semakin kami besar, semakin kami menyadari betapa Engkau begitu sangat luar biasa, begitu sangat ajaib bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Lause Herti, terima kasih juga kami sudah boleh diberikan Tuhan kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahanmu boleh ditransfer oleh papa mamamu ke rekening GKA Gloria Rungkut. Kamu bisa scan QRIS yang sudah tertera di layar kamu. Tuhan Yesus memberkati.